Baik, selamat pagi teman-teman yang baik. Kita bertemu kembali dalam perkuliahan kita Hermeneutika Perjanjian Baru. Mohon maaf karena kendala teknis yang tadi saya hadapi sehingga kita tidak bisa melakukan Zoom meeting seperti kita rencanakan. Tetapi daripada kita kehabisan banyak waktu untuk mengatasi kendala teknis yang di luar kesanggupan saya, lalu saya meminta Anda untuk membaca buku yang sudah saya sediakan. Juga saya merekam apa yang akan saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini sebagai pengantar untuk diskusi-diskusi kita di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Maka sambil membaca buku yang disediakan itu, mohon teman-teman juga sambil membuat catatan-catatan kecil tentang apa yang dibaca, apa yang ditemukan, tentang anggapan dasar ya yang kita pelajari hari ini, tentang presuposisi kalau kita menafsirkan sebuah teks kitab suci. Maka materi pembelajaran yang pagi hari ini kita bicarakan itu adalah kitab suci sebagai peristiwa komunikasi. Ini konsep dasar atau pemahaman dasar tentang kitab suci yang saya tawarkan untuk kita semua di dalam pertemuan-pertemuan kita di kuliah ini. Ya, setiap orang yang membaca kitab suci itu kan punya anggapan tertentu tentang apa itu kitab suci. Ada orang yang mengatakan kitab suci itu adalah sabda Allah. Maka yang dicari di dalam kitab suci itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah, disabdakan oleh Allah untuk bangsa Israel, untuk gereja perdana, juga untuk kita yang membaca kitab suci. Karena anggapan dasar saya kitab suci itu adalah sabda Allah. Mungkin orang beranggapan bahwa kitab suci itu adalah buku sejarah. Nah, kalau anggapannya adalah kitab suci adalah buku sejarah, orang yang membaca kitab suci dengan anggapan seperti itu akan mencari informasi-informasi historis, informasi-informasi sejarah yang bisa ditemukan di situ memang. Tentang sejarah Israel, tentang sejarah gereja perdana. Dan itu mungkin untuk ditemukan. Kadang ada yang aneh juga, ada orang yang menganggap kitab suci itu sebagai buku yang isinya itu kode-kode rahasia. Sehingga ketika membaca kitab suci yang ditemukan adalah kode-kode rahasia itu. Ya, ketika saya belajar di Roma itu ada salah satu ya pentolan penjahat gitu ya, mafia yang sekian tahun itu bersembunyi, dikejar-kejar oleh polisi tetapi dia bersembunyi. Dan setelah sekian lama akhirnya dia ditangkap. Dan apa yang mengherankan saya waktu itu adalah cara berkomunikasi mereka. Untuk bisa berkomunikasi dengan orang-orangnya di luar tempat persembunyian, apa yang dia gunakan? Yang dia gunakan adalah bab dan ayat kitab suci, serta kata-kata kunci yang ada di dalam kitab suci itu. Nah, orang-orang seperti ini beranggapan kitab suci itu penuh dengan bahasa rahasia, simbol-simbol rahasia yang bisa digunakan di dalam komunikasi mereka. Dan ternyata itu jalan. Dengan mencantumkan bab dan ayat kitab suci, mereka bisa berkomunikasi satu sama lain. Ya, pasti ini adalah cara komunikasi yang hanya bisa diketahui, dikenal oleh kelompok ini. Tetapi, mengapa mereka membuka kitab suci untuk menemukan bab dan ayat untuk bahasa komunikasi seperti itu? Karena anggapan dasar mereka, kitab suci ini penuh dengan simbol yang bisa dipergunakan di dalam pembicaraan-pembicaraan mereka yang sifatnya rahasia itu. Nah, ini bergantung pada cara kita memahami, memandang kitab suci itu apa. Sehingga setiap upaya untuk membaca, untuk menafsirkan sebuah teks di dalam Alkitab pasti dipengaruhi oleh pemahaman dasar kita atas apa itu kitab suci. Saya di Gereja Nandan ini di dekat Monjali ini kami menanam pepaya. Ya, orang itu punya macam-macam anggapan tentang pepaya itu. Teman saya yang seorang romo juga di seminari itu kalau menganggap pepaya itu menganggap sebagai makanan yang bisa dikonsumsi dan membantu pencernaan. Maka setiap kali makan, mau sarapan, mau makan siang, mau makan malam, selalu harus ada pepaya. Karena yang ada di benaknya, pepaya itu membantu pencernaannya. Dan karena itu dia suka sekali dengan yang namanya pepaya. Sebaliknya,
Ada teman yang ketika di masa kecilnya melihat pepaya itu dimakan, ditutuli oleh burung, diinjak-injak oleh burung. Dan sejak saat itu muncul anggapan di dalam benaknya itu, di dalam pikirannya itu, pepaya itu makanan burung. Maka karena menganggap pepaya itu makanan burung, dia tidak pernah mau makan pepaya itu sampai sekarang ini. Nah, sementara saya yang mempunyai anggapan yang sangat netral pada pepaya, ya pepaya itu makanan yang berguna untuk saya, ya saya makan. Ya, jadi kalau kita membaca kitab suci, yang kita baca hasilnya, penafsirannya itu seringkali juga sangat dipengaruhi oleh apa yang saya pahami tentang kitab suci itu, paham dasar saya tentang kitab suci. Ini yang di dalam rencana pembelajaran semester di prodi kita disebut sebagai presuposisi, anggapan dasar. Sebelum saya membaca kitab suci, saya harus bertanya pada diri saya sendiri. Untuk saya, apa itu kitab suci itu? Ya, apa yang nanti saya temukan di dalam kitab suci saya? Nah, mulai kita memahami bahwa kitab suci, namanya saja kitab. Ya, kita mengenal dari akar kata Ibrani kataf, itu menulis. Maka sebuah kitab itu pasti adalah sebuah tulisan. Yang kita hadapi kalau kita membaca kitab suci, kita menghadapi sebuah tulisan. Tetapi kan tulisan itu jenisnya macam-macam. Ya, ada tulisan yang sifatnya adalah tulisan formal, pekerjaan, ada tulisan yang mungkin isinya adalah cerita, ada roman, ada hitung-hitungan matematika misalnya. Itu semua adalah tulisan. Dan di dalam kitab suci kita menemukan tulisan yang berisi sabda Allah. Dan justru karena yang kita temukan adalah sabda Allah, maka kitab ini kita anggap sebagai suci. Bukan pertama-tama karena bukunya itu sendiri suci, tetapi pertama-tama karena dia yang bersabda di dalamnya, yang sabdanya ditulis di dalam kitab suci, itu adalah dia yang suci. Sehingga apa yang dia sabdakan itu bagi kita juga suci. Itu anggapan dasar kita. Apakah teman-teman yang tidak berasal dari tradisi Kristiani menganggap bahwa Alkitab kita itu kitab suci? Ya mungkin tidak. Tetapi kita dalam tradisi Kristiani kita, karena yang ditulis di situ adalah sabda Allah, dan Allah yang bersabda itu adalah suci, maka kita menganggapnya sebagai kitab suci. Tulisan yang memang mengandung kekudusan, kesucian, karena disabdakan oleh Allah sendiri. Tetapi apakah ini hanya Allah lalu mendiktekan kata-katanya dan ada orang yang menulisnya? Tentu saja tidak kita pahami seperti itu. Sabda Allah ini sudah diterima, direnungkan, direfleksikan di dalam pengalaman iman jemaat Israel. Tidak hanya jemaat Israel, karena ada perjanjian baru, maka sabda Allah yang menjadi nyata, konkret, terwujud di dalam diri Yesus, dengan sabdanya, dengan mujizat-mujizatnya, direnungkan juga, direfleksikan oleh gereja perdana. Dan apa yang direnungkan itu adalah tentang Allah yang dalam kelangsungan sejarah mewahyukan dirinya. Ya, mewahyukan siapa Allah itu bagi manusia. Mewahyukan juga tindakan penyelamatannya yang akan sampai pada kepenuhannya di dalam diri Yesus Kristus. Nanti sambil melihat lagi PowerPoint yang saya sediakan di sana, kitab suci itu selalu berupa tulisan. Dan tulisan itu berisi sabda Allah. Tetapi sabda Allah yang kemudian sudah direnungkan, sudah direfleksikan di dalam pengalaman iman Israel maupun pengalaman iman gereja. Jadi selalu ada dua unsur itu. Ini bentuknya adalah tulisan, isinya adalah sabda Allah. Tetapi bukan hanya sabda yang didiktekan letterlek lalu kemudian ditulis oleh para penulis suci. Tetapi sabda Allah yang sudah didengarkan, diterima, direnungkan, direfleksikan, dan kemudian dituliskan dalam bahasa-bahasa yang memang adalah bahasa manusiawi. Ya, kita membaca kitab suci Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani. Kita membaca kitab suci Perjanjian Baru itu di dalam bahasa Yunani. Karena memang ketika ditulis oleh para penulis, yaitu bahasa yang mereka pergunakan. Nah, apa yang kemudian disabdakan oleh Allah, diwartakan oleh Allah di dalam kitab suci itu adalah tentang dirinya. Siapa Allah?
bagi umatnya, siapa Allah bagi Israel, siapa Allah bagi jemaat perdana, siapa Allah bagi kita yang sekarang juga membaca kitab suci itu. Maka Allah pelan-pelan menyingkapkan, membuka misteri ilahinya itu supaya dalam komunikasi dengan umatnya, dengan Israel, dengan gereja perdana, dengan kita semua, Allah semakin dikenal, Allah semakin dipahami oleh manusia. Maka tadi kita mengatakan kalau kita membaca kitab suci, sebetulnya kita sedang membaca komunikasi diri Allah. Allah yang mewahyukan diri itu artinya Allah yang mengkomunikasikan dirinya dengan kita manusia. Tidak hanya mengkomunikasikan dirinya, siapa Allah yang membuat dia dikenal misalnya sebagai penyayang dan pengasih, yang dibayangkan oleh para pemazmur itu sebagai bentengku, Tuhan itu adalah perisaiku, Tuhan itu adalah gunung tempat persembunyianku. Ya, Allah menyatakan diri, maka dia dikenal. Tetapi juga Allah itu dikenal lewat tindakan-tindakan penyelamatan yang dilakukannya sepanjang sejarah Israel. Sampai pada zaman kita ini tentu saja. Ya, bagaimana Israel itu mengalami kesulitan besar, derita besar di Mesir. Dan cerita mereka itu dikatakan sampai ke telinga Allah. Allah tidak diam saja, tetapi kemudian mengutus Musa untuk membebaskan umat pilihannya itu dari Mesir. Dalam perjalanan padang gurun berkali-kali mereka jatuh, tetapi Allah tetap bertahan dalam kesetiaannya, membimbing bangsa itu. Dan pengalaman ini adalah pengalaman Allah yang melaksanakan karya penyelamatannya, terus-menerus disediakan untuk jemaat. Dan dalam tradisi Kristiani kita, tindakan penyelamatan Allah itu mencapai pada puncaknya dalam peristiwa Yesus Kristus yang kita imani sebagai Mesias, anak Allah itu. Nah, kalau kita membaca seluruh kitab suci, yang kita temukan sebetulnya adalah Allah yang mewahyukan dirinya, Allah yang membangun komunikasi dengan manusia supaya dia dikenal. Ya, siapa Allah itu dikenal. Apa yang dikerjakan oleh Allah bagi umatnya itu juga dikenal. Nah, kalau kita membaca seluruh kitab suci dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita selalu bertanya, siapa Allah yang diwahyukan di situ? Atau siapa Allah yang sedang membuka dirinya bagi kita? Siapa Allah yang sedang mewahyukan dirinya untuk kita? Kita juga bisa bertanya, apa yang dikerjakan oleh Allah dalam seluruh rentang sejarah umat manusia ini? Ya, sejak penciptaan sampai pada zaman kita ini, ketika kita membaca teks kitab suci yang akan kita tafsirkan itu. Nah, ini pengandaian dasar kita, bahwa kitab suci itu selalu berisi tentang komunikasi diri Allah, Allah yang mewahyukan diri. Dan kalau Allah itu mewahyukan diri, Allah itu bersabda, Allah mengkomunikasikan dirinya, pasti Allah itu mengharapkan sikap aktif, ya, timbal balik dari kita yang mendengarkan pewahyuan Allah itu. Kalau saya berbicara, saya berharap agar orang yang saya ajak bicara itu menanggapi saya. Maka dalam paham iman kita mengatakan ada wahyu, ya, komunikasi diri dari Allah yang ditujukan kepada kita, dan ada iman, ya, kesediaan kita untuk mengatakan ya pada pewahyuan Allah ini. Sehingga di dalam kitab suci selalu kita temukan Allah yang bersabda dan umat Israel, gereja perdana, murid-murid Yesus yang mendengarkan pewahyuan Allah ini. Dan ini akhirnya sambung. Komunikasi diri Allah itu ditanggapi oleh iman gereja, oleh iman Israel. Sehingga Allah tidak omong sendiri, tetapi Allah itu berbicara dan Israel itu mendengarkan. Yesus itu berbicara dan murid-muridnya mendengarkan. Sehingga terjalin suatu relasi, kesinambungan antara pewahyuan Allah dengan iman orang-orang yang menanggapi pewahyuan Allah itu. Itu tidak hanya berlaku untuk orang Israel, tetapi juga berlaku untuk para murid, berlaku untuk gereja perdana, berlaku juga untuk sekarang kita yang juga membaca sabda Allah yang sama yang ada di dalam kitab suci. Allah masih mewahyukan diri dan dari pihak kita diharapkan tumbuh iman, ya, kepercayaan akan apa yang dinyatakan oleh Allah itu bagi kita. Nah, Allah yang berfirman ini selalu adalah Allah yang membuka komunikasi dengan partner komunikasinya.
Dan pasti orang yang membuka komunikasi itu mengharapkan agar pihak lain yang diajak berkomunikasi tidak diam saja, tidak cuek saja. Kalau saya berbicara, saya berharap bahwa orang lain itu menanggapi pembicaraan saya, ya, sehingga terjalin komunikasi. Kalau tidak akan terjalin komunikasi di situ. Begitu juga ketika Allah berbicara kepada manusia, berbicara kepada Musa, berbicara kepada para nabi, berbicara kepada Abraham, dan seterusnya. Selalu Allah mengharapkan tanggapan dari pihak partner komunikasinya itu. Maka setiap kali kita membaca kitab suci, yang kita temukan adalah peristiwa komunikasi yang dibuka oleh Allah. Dan sebuah relasi komunikatif yang terjalin dalam relasi antara Allah dengan umatnya itu. Nah, relasi ini apakah mulus-mulus saja? Apakah bisa dengan mudah dibangun oleh Allah dengan umatnya? Rupanya juga tidak. Kita selalu menemukan betapa sulitnya komunikasi antara Allah dan Israel itu terbangun. Kadang salah paham, kadang ada kekecewaan, seringkali ada protes, Israel itu menggerutu, dan seterusnya. Tetapi Allah itu dalam kesetiaannya selalu mewahyukan dirinya, menyatakan juga kehendaknya untuk membawa keselamatan, yang tidak selalu ditanggapi secara positif oleh Israel. Nah, kalau kita membaca kitab suci, justru akan kita temukan banyak sekali peristiwa, contoh-contoh peristiwa dalam sejarah Israel ketika Israel itu tutup telinga, tidak mau mendengarkan Allah. Ketika Israel itu sudah ditunjukkan jalan yang dikehendaki oleh Allah, tetapi mereka tutup mata, tidak mau lagi melihat jalan itu. Dan kitab suci itu menyimpan di dalamnya juga pergulatan bangsa Israel. Pergulatan juga murid-murid Yesus di dalam menanggapi pewahyuan Allah itu. Di dalam perjanjian baru kita temukan tidak semua orang yang mendengarkan pewahyuan Yesus itu percaya kepada Yesus, menaruh kepercayaan kepadanya, beriman kepadanya. Ada orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, para pemimpin Yahudi yang sama sekali menolak pewahyuan diri Yesus. Ada orang yang sejak awal itu sudah menerima pemberitaan Yesus, pewahyuan diri Yesus, tetapi ketika kata-kata Yesus itu dirasa menjadi kata-kata yang keras, mereka meninggalkan Yesus. Kita temukan kan itu di dalam Injil Yohanes bab 6 ada situasi seperti itu. Murid-murid mengatakan perkataan ini terlalu keras. Siapa dapat menanggungnya? Ya, ketika Yesus mengatakan yang kuberikan adalah tubuhku, yang kuberikan adalah darahku. Maka mereka pun meninggalkan Yesus. Nah, idealnya sebuah komunikasi itu selalu dibangun oleh dua pihak. Dan di dalam kitab suci yang kita temukan adalah Allah yang membuka komunikasi itu. Allah yang ambil inisiatif untuk mewahyukan dirinya kepada manusia, kepada Israel. Dan Israel menanggapi pewahyuan diri Allah itu. Dan sepanjang sejarah Allah mewahyukan dirinya dan kehendaknya itu lewat para nabi. Ya, penulis surat Ibrani mengatakan, dan pada zaman akhir ini Allah berbicara kepada kita melalui anaknya. Berarti juga kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan umat manusia itu adalah bentuk komunikasi Allah kepada manusia. Dan komunikasi Allah itu selalu komunikasi yang disemangati oleh cinta kasih. Maka kita membaca di dalam Injil Yohanes pernyataan Yesus, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita. Maka pemberian Yesus di tengah-tengah kehidupan kita, itu merupakan bentuk juga pewahyuan diri Allah, komunikasi diri Allah, bahwa untuk bisa membawa keselamatan untuk umatnya, dia mengutus Yesus itu ke tengah-tengah hidup kita bersama. Dan ini yang selalu kita temukan setiap kali kita membaca kitab suci. Kita menemukan Allah yang membuka komunikasi dan umatnya, entah Israel, entah para murid, entah gereja perdana, yang kemudian menanggapi, memberi respons pada pewahyuan diri Allah itu. Membuka kitab suci, membaca dan menafsirkan itu sama saja dengan memasuki sebuah peristiwa komunikasi interpersonal
yang sangat mungkin itu membawa daya ubah karena Allah yang mengambil inisiatif komunikasi tersebut. Ya, kalau Allah berkomunikasi dengan umatnya, pasti Allah mengendaki ada suatu perubahan tertentu dalam hidup umatnya. Katakanlah Allah bersabda kepada Israel melalui para nabi ketika Israel itu hidup dalam ketidaktaatan, ketidaksetiaan. Dan kalau Allah mengkomunikasikan kehendaknya melalui para nabi kepada Israel, maka diharapkan sabdanya itu, pewahyuannya itu membawa juga daya ubah. Dalam arti ini pertobatan, supaya Israel berbalik kembali dalam kesetiaan, ketaatan kepada Allah. Maka di situ Allah memberitakan apa yang Dia kehendaki. Dan apa yang dikehendaki oleh Allah itu ditanggapi oleh Israel dengan berbalik. Sehingga setiap sabda yang keluar dari mulut Allah itu selalu sabda yang mempunyai daya ubah di dalam diri semua orang yang mendengarkan sabda itu. Nah, ini hanya mungkin kalau orang yang mendengarkan sabda Allah itu juga menanggapi, memberikan respon yang positif, tidak cuek, tidak diam saja. Nah, apakah ini hanya berlaku untuk orang Israel? Tentu tidak. Apakah ini hanya berlaku untuk murid-murid Yesus yang mendengarkan Yesus? Tentu tidak. Gereja perdana tidak. Tetapi prinsip itu berlaku juga untuk kita yang sekarang ini masih membaca kitab suci. Yang tadi kita anggap kitab suci itu adalah tulisan yang berisi sabda Allah. Sehingga kalau saya membaca kitab suci, saya harus selalu membaca apa yang disabdakan oleh Allah kepada kita. Apa yang dinyatakan oleh Allah kepada kita. Yang kedua adalah apa reaksi saya, tanggapan saya, respon saya terhadap pewahyuan diri Allah itu. Maka setiap wahyu yang disampaikan, setiap komunikasi, setiap sabda yang dinyatakan oleh Allah kepada kita, itu pasti memiliki daya ubah. Termasuk untuk kita yang sekarang ini membaca sabda Tuhan itu. Nah, untuk itu ada sesuatu yang harus selalu kita ingat. Bahwa dunia eksegese, dunia penafsiran akademik di fakultas seperti fakultas teologi kita ini, seringkali terlalu berfokus pada metode dan metodologi tafsir yang berakibat pada diabaikannya isi komunikasi interpersonal ini. Coba kita perhatikan, kalau kita menafsirkan sebuah teks kitab suci dalam dunia akademik kita, apa yang lebih kita utamakan? Apakah yang pertama-tama kita cari adalah komunikasi interpersonal yang dibangun oleh Allah dengan Israel, dengan gereja perdana, yang dibangun oleh Allah dengan kita sebagai pembaca? Bukankah seringkali kita justru disibukkan dengan mencari metode tafsirnya apa ya? Metodologi yang saya pakai apa ya? Ya, sebelum saya berpikir tentang metode, saya berpikir tentang metodologi, saya harus cari dulu apa yang Allah sabdakan untuk saya. Nah, metodologi tafsir itu membantu saya untuk sampai pada pengenalan apa yang sebetulnya mau disabdakan oleh Allah kepada kita, kepada para pembaca kitab suci itu. Ini seringkali menjadi suatu dilema untuk kita. Karena kalau kita mempelajari secara akademik, seringkali kita sangat berfokus pada metodenya, pada metodologi tafsirnya, tidak pada bentuk komunikasi interpersonal yang mau dibangun oleh Allah dengan kita. Akibatnya apa? Kitab suci itu hanya berhenti di otak kita sebagai bahan pengetahuan kita. Tetapi kitab suci tidak merasuk di dalam batin kita sebagai sabda yang memang diwahyukan secara personal oleh Allah kepada kita sebagai pembacanya. Nah, ini pasti sayang. Karena hampir sebagian besar dari kita, ya tidak hampir sebagian besar dari kita nanti akan hidup di dalam pelayanan gereja. Entah sebagai guru, entah sebagai pendeta, entah seperti kami sebagai imam. Dan apa yang harus diwartakan bukan hanya apa yang dipikirkan, bukan hanya apa yang saya ketahui, tetapi apa yang saya gulati di dalam pengalaman iman saya yang disapa oleh Allah, ditegur oleh Allah, diingatkan oleh Allah melalui sabdanya itu.
Nanti kalau kita di dalam pelayanan-pelayanan gereja kita hanya mewartakan, hanya memberitahukan apa yang kita ketahui, maka khotbah-khotbah kita, renungan-renungan kita, katekese-katekese kita pasti menjadi khotbah yang hampa, hambar, kering. Karena apa? Karena sabda Tuhan hanya diterima dengan akal, nalar kita, tetapi tidak kita terima dengan batin kita. Dan justru model hermeneutika dengan memahami kitab suci sebagai peristiwa komunikasi ingin mengatasi situasi ini. Metodologi tafsir itu diperlukan, tetapi bukan ini yang menjadi tujuan akhir dari setiap penafsiran. Karena semua penafsiran itu harus membawa kita sebagai penafsir untuk sampai pada bentuk komunikasi interpersonal yang mau disampaikan oleh Allah itu kepada kita sebagai pembaca. Sehingga yang dipentingkan itu bukan metodologinya, tetapi yang dipentingkan terutama adalah isi komunikasi personal yang dibangun oleh Allah dengan umatnya yang ada di dalam kitab suci kita ini. Kitab suci harus dibaca dan dianalisa itu sebagai peristiwa komunikasi, bukan sebagai sebuah teks mati yang tidak menampilkan gairah, tidak menampilkan kerinduan, tidak menampilkan konflik batin, dan aneka macam pengalaman yang bisa muncul dalam diri orang-orang berhadapan dengan pewahyuan Allah itu. Sekali lagi harus kita katakan bahwa pewahyuan Allah itu tidak selalu mendapat tanggapan yang positif. Langsung positif itu tidak pernah. Para nabi yang hebat-hebat itu ketika dipanggil dan diutus untuk menjadi nabi, reaksi pertama mereka apakah langsung setuju, langsung berangkat? Enggak kan? Dalam seluruh kitab para nabi, reaksi pertamanya adalah menolak. Saya tidak pantas, saya masih muda, saya ini orang dari kelompok najis bibir. Ya Tuhan, siapakah saya sehingga harus menghadapi Firaun? Sabda Allah yang disampaikan tidak selalu langsung mendapat sikap positif, tetapi kadang-kadang juga memunculkan keraguan. Siapa saya ini? Ketika Maria itu diberi tanggung jawab untuk mengandung putra Allah, Maria juga mengatakan, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami? Ada keraguan. Ya, ketika Petrus itu akhirnya berjumpa dengan Yesus, mau dipanggil menjadi muridnya, Petrus mengatakan, Tuhan pergilah daripadaku, sebab aku orang berdosa. Kehadiran Tuhan di dalam sabdanya, di dalam tindakan-tindakannya, selalu menimbulkan reaksi di dalam diri orang-orang yang mendengar sabdanya atau melihat mujizat-mujizatnya itu. Dan justru reaksi-reaksi inilah yang harus kita kenali setiap kali kita membaca kitab suci. Allah menyampaikan sabdanya, menyampaikan kehendaknya, dan apa tanggapan, apa reaksi dari orang-orang yang mendengarkan pewahyuan itu. Nah, kalau kita cermat membaca kitab suci sebagai sebuah peristiwa komunikasi, maka kitab suci itu tidak akan menjadi teks yang mati. Kita hanya membaca teks itu dengan hukum-hukum tafsir, dengan dalil-dalil metodologi yang sudah kita pilih. Karena di dalam teks kitab suci, di dalam tulisan itu ada gairah, ada kerinduan orang untuk sampai kepada Allah. Ada konflik batin orang yang merasa tidak pantas, saya tidak sanggup. Ada juga aneka macam pengalaman orang-orang yang disentuh, disapa oleh Allah dengan segala macam pengalamannya. Ya, ketika kita membaca misalnya teks tentang orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus, kita tidak hanya membaca itu sebagai teks mati. Oh, orang kusta itu sekarang sudah sembuh. Tetapi kita juga masuk dalam pengalaman batin orang kusta yang disapa oleh Yesus itu. Biasanya disingkirkan oleh masyarakatnya, tinggal di luar perkampungan. Sekarang justru menjadi dekat dengan Yesus. Ya, orang yang biasanya itu dianggap sakit lahir batin, jiwa raga, secara sosial, secara rohani, sekarang dipulihkan oleh Yesus. Maka di situ pasti tumbuh pengalaman-pengalaman batin tertentu yang harus kita tangkap ketika kita membaca teks kitab suci itu. Matius si pemungut cukai, ya, yang biasanya disingkiri, orang tidak mau bergaul dengan dia. Ternyata Yesus malah datang kepada dia. Ternyata Yesus justru menumpang dan makan di rumahnya. Dan pengalaman batin apa yang muncul di dalam diri Matius?
Sebagai seorang pemungut cukai yang dikucilkan oleh banyak orang, ternyata sekarang justru didatangi, disapa oleh Yesus. Nah, kita tidak membaca teks itu hanya sebagai teks yang mati, yang memberikan informasi yang beku, tetapi kita juga membaca pengalaman iman, pengalaman batin orang yang disapa oleh Allah, dan apa tanggapan mereka atas komunikasi diri Allah itu. Maka kita harus berusaha supaya hermeneutika ini tidak hanya berhenti pada memahami metodologi tafsir, tidak berhenti pada memahami aturan-aturan penafsiran, tetapi hermeneutika itu harus sampai pada keterbukaan kita sebagai penafsir untuk masuk dalam peristiwa komunikasi yang dimulai oleh Allah bersama dengan umatnya di sepanjang sejarah sampai pada zaman kita ini. Karena Allah tidak hanya mau berkomunikasi dengan orang Israel pada zaman itu. Allah tidak hanya mau berkomunikasi melalui Yesus dengan para murid pada zaman itu. Tetapi Allah juga mau berkomunikasi dengan kita, para pembaca kitab suci pada zaman kita ini. Nah, setiap kali kita membaca kitab suci, yang kita baca adalah komunikasi diri Allah. Allah mau menyatakan dirinya, Allah mau membuka dirinya, Allah mau mengatakan, oh ini loh yang saya kehendaki. Dan kita yang mendengar pernyataan diri Allah, pewahyuan diri Allah, kisah tentang karya-karya keselamatan Allah, apakah kita hanya akan menjadi patung, diam saja, cuek, tidak memberi respon apa-apa? Ya pasti kita akan mengusahakan agar kita pun juga memberi reaksi yang baik. Bahwa sabda Allah itu mempunyai daya ubah untuk hidup kita. Kita yang membaca kitab suci tidak hanya semakin tahu apa yang disabdakan oleh Allah, tetapi juga semakin tahu apa yang harus saya buat di dalam hidup keseharian saya berdasarkan apa yang saya yakini tentang apa yang dikehendaki oleh Allah itu. Sehingga hermeneutika itu tidak pernah berhenti hanya menjadi sebuah kecakapan berpikir. Ya, hermeneutika itu juga kecakapan batin dan akhirnya kecakapan tangan untuk mewujudkan kehendak Allah itu, sabda-sabda Allah itu di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Ya, kita membaca kitab suci bukan sebagai sebuah tulisan yang mati, tetapi sebagai firman Allah yang sekarang ini juga masih terus-menerus dinyatakan untuk kita. Yang kita cari di dalam penafsiran sebuah teks kitab suci bukan hanya maksud penulisnya. Apa yang mau disampaikan oleh para penulis kepada para pendengar di masa lalu. Tetapi yang mau kita cari adalah apa yang mau dikatakan oleh Allah untuk para pendengar zaman sekarang. Untuk kita yang mendengarkan sabda Tuhan itu. Untuk kita yang sedang membaca teks kitab suci itu. Ya, sekali lagi kita harus mengatakan Allah itu mau berbicara kepada semua orang. Kepada Israel, kepada para murid Yesus, kepada gereja perdana, tetapi juga sekarang kepada kita masing-masing yang masih membaca teks kitab suci itu. Dengan demikian, kitab suci itu meskipun ditulis sekian ratus tahun yang lalu, sekian ribu tahun yang lalu, tetapi masih punya makna untuk setiap generasi sampai pada zaman kita. Dan justru untuk kepentingan itulah kita melakukan apa yang kita sebut sebagai eksegese. Kita menarik makna dari sabda Tuhan itu untuk hidup kita sekarang. Supaya sabda Tuhan itu tetap punya makna untuk konteks zaman kita sekarang ini. Ya, kita menyebut salah satu upaya kita dalam membaca kitab suci adalah kontekstualisasi. Supaya makna kitab suci itu tidak hanya dipakai, digunakan untuk zaman itu, ditemukan oleh orang zaman itu. Tetapi makna kitab suci itu masih juga kita temukan sekarang. Sabda Tuhan itu masih selalu punya makna, punya arti untuk hidup kita sekarang ini. Dan ini perjuangan panjang yang harus kita gulati juga di dalam setiap upaya kita membaca kitab suci. Dengan demikian dalam pembahasan hari ini kita memahami bahwa hakikat komunikatif firman Allah itu perlu selalu memperoleh perhatian besar dari perhatian pada metodologi dan pada hukum tafsir.
Kalau saya sendiri membaca kitab suci, yang saya cari adalah apa yang Allah katakan kepada saya. Tentu melalui para penulis kitab suci, melalui pengalaman Israel itu. Ya, metodologi dan metode itu kan hanya jalan. Namanya saja metode, metahodos. Dengan jalan mana saya akan membaca kitab suci ini. Tetapi yang dipentingkan bukan jalannya. Yang dipentingkan adalah tujuan akhirnya. Bahwa saya dengan jalan ini berupaya untuk memahami apa yang mau Tuhan komunikasikan untuk saya sebagai pembaca. Apa yang mau Tuhan wahyukan. Apa yang mau Tuhan buka tentang dirinya, tentang kehendaknya untuk saya yang membaca kitab suci. Nah, hal ini tidak berarti bahwa kita sebagai penafsir itu bisa mengabaikan pedoman-pedoman dasar penafsiran yang sudah diperkembangkan dalam perjalanan panjang sejarah penafsiran kita. Kita tidak mengatakan bahwa metode dan metodologi itu tidak berarti, tidak berguna, tidak. Semua metode, semua metodologi yang sudah diperkembangkan dalam sejarah penafsiran itu pasti berguna. Menjadi jalan yang membantu kita untuk sampai pada apa yang kita tuju, pada makna dari setiap sabda Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Tetapi metodologi dan hukum tafsir itu selalu dipergunakan sedemikian rupa agar pada akhirnya kita sebagai penafsir itu mengenali isi komunikasi diri Allah dengan sesamanya. Kalau kita hanya ikut metode dan begitu strict ikut metode ini dan tidak sampai pada isi komunikasi diri Allah dengan umatnya, mungkin metode itu tidak tepat. Atau cara menafsirkan teks yang tidak tepat. Karena saya begitu buta mengikuti metode dan mementingkan metodologi, tetapi tidak mementingkan apa yang saya temukan sebagai isi komunikasi diri Allah dengan umatnya itu. Nah, ini penting untuk selalu kita perhatikan setiap kali kita membaca kitab suci. Maka penafsiran yang baik itu selalu memperhatikan 3 pembangun komunikasi yang ada di dalam teks, yaitu pengarang, teks, dan pembaca. Ya, ada pengarang, ada teks, ada pembaca. Nah, dalam skema triadik teks, pengarang, pembaca ini, tempat utama selalu diduduki oleh pengarang. Pengarang yang tidak hanya dalam arti penulis ya, tetapi pengarang kitab suci itu adalah Allah yang bersabda, Allah yang mewahyukan. Mengapa Allah itu memegang peran yang sentral di situ? Karena dialah yang membuka komunikasi. Bukan hanya sebagai tindakan informatif, memberi informasi semata. Tetapi tindakan komunikasi yang melibatkan, yang menantikan keterlibatan dari pembaca. Ya, tindakan komunikasi yang selalu mengharapkan respons dari orang yang diajak berkomunikasi, baik Israel pada masa lalu, para murid Yesus maupun kita semua. Maka secara langsung kita pun yang membaca kitab suci itu disapa oleh Allah. Dan sapaan Allah itu tadi dikatakan membawa daya ubah di dalam hidup kita. Yang tidak bisa membuat kita itu diam saja, cuek. Tetapi harus membuat kita itu semakin lama semakin peka untuk juga menanggapi. Sehingga kita sebagai penafsir sekali lagi tidak hanya menggunakan daya nalar kita, tetapi juga menggunakan daya batin kita, daya iman kita untuk menafsirkan sebuah kitab suci. Dan saya meyakini seperti itu. Seorang teolog itu bukan hanya seorang yang pandai di dalam hal akal budi. Tetapi seorang teolog pertama-tama adalah seorang yang beriman. Dia berteologi atas dasar imannya. Ya, apa yang dia bangun sebagai teologi itu selalu bersumber pada imannya. Pada pengalaman disapa, disentuh, diajak berkomunikasi oleh Allah. Dan saya menanggapi komunikasi diri Allah itu. Hermeneutik selalu bertanya tentang apa yang mau disampaikan oleh Allah sebagai pengarang utama kitab suci itu untuk kita pembacanya. Dan ini yang akan selalu kita cari nanti setiap kali kita melakukan suatu penafsiran dengan metodologi apapun, itu kita akan menghadapi situasi yang sama. Nah, baik teman-teman, ini yang menjadi bahan untuk kita hari ini, sekedar brainstorming sambil kita membaca buku yang sudah saya bagikan tadi di dalam WhatsApp group.
Lalu saya akan mempersiapkan beberapa pertanyaan panduan yang bisa kita gunakan untuk mempersiapkan bahan-bahan yang sudah kita baca, kita dengar bersama. Dan minggu depan, Rabu depan, kita akan mulai pertemuan dengan men-sharingkan apa yang kita temukan. Ya, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan panduan yang nanti akan saya berikan. Ya, baik teman-teman, terima kasih untuk perhatian Anda semua. Ya, selamat belajar, semoga tetap sehat meskipun kita hujan terus, semoga dimanapun Anda berada tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kita Yesus Kristus sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih.